Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya, jadi hari ini kita masuk ke materi mengenai ukuran lokasi. Jadi untuk materi ini kita akan mempelajari posisi dari suatu ukuran khusus pada sekelompok data. Ukuran khusus yang akan kita pelajari di sini adalah kuartil, kemudian desil, dan terakhir mengenai persentil. Jadi kita masuk ke bagian pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai kuartil. Perhatikan ilustrasinya. Ya, misalkan kita memiliki sekumpulan data. Data itu kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, setelah itu kita bagi 4 datanya. Nah, misalkan seperti ini. Ya, jadi kita akan mendapatkan 3 pembatas atau 3 sekat. Nah, inilah yang dinamakan dengan kuartil. Jadi ingat ya, kalau misalnya yang ini kan namanya median D, median atau nilai tengah. Nah, ini sama dengan kuartil kedua. Jadi ingat ya, median itu sama dengan kuartil kedua. Nah, ini namanya kuartil pertama untuk sekat atau pembatas pertama, dan kuartil ketiga untuk sekat atau pembatas ketiga. Baik, kita masuk ke rumus untuk menentukan kuartilnya. Jadi sama seperti pada ukuran gejala pusat ya. Jadi data itu atau untuk mencari rumusnya itu dibedakan menjadi 2, yaitu data tunggal maupun data berkelompok. Ya, untuk data tunggal ya kita tidak diberikan rumus untuk menentukan kuartilnya, tetapi kita hanya diberikan bagaimana cara menentukan letak kuartilnya. Setelah itu baru kita tentukan kuartilnya. Nah, untuk data berkelompok rumusnya seperti ini. Ya, B ditambah P dikali I per 4N dikurang F besar ya per F, dimana I-nya itu 1, 2, dan 3. Atau dalam hal ini untuk KI itu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Dimana B adalah batas bawah kelas kuartil, kemudian P adalah panjang kelas kuartil, F besar adalah frekuensi kumulatif kelas di bawah kuartil, di bawah kelas kuartil ya. Kemudian F kecil adalah frekuensi kelas kuartil. Nah, frekuensi kumulatif di sini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Selanjutnya kita masuk ke contoh untuk masing-masing rumus ini. Ya, misalkan untuk data tunggal kita mempunyai data seperti ini: 7, 8, 5, 2, 6, 6, 5, 7, 6, 4, 9, dan 2. Kita diminta menentukan K1 atau kuartil pertama dan kuartil kedua. Jadi sebelum kita gunakan rumus ini ya, kita urutkan datanya terlebih dahulu mulai dari data yang terkecil. Nah, ini dia datanya setelah diurutkan. Setelah itu kita akan menentukan posisi kuartil pertama. Ya, jadi kita akan gunakan rumus ini. Ya, letak kuartil pertama itu sama dengan data ke, ya karena ini kuartil pertama berarti I-nya sama dengan 1/4. Kemudian N-nya atau banyaknya data itu ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. 12 ditambah 1. Ya, jadi kita dapat 1/4 dikali 13 itu kita dapat 3,25. Nah, berarti kuartil pertama itu terletak di antara, ini kan 3,25, berarti antara data ketiga dengan data keempat, dengan jarak 25 bagian ke data ketiga. Difahami ya? Jadi kita dapat K1-nya itu sama dengan data ketiga, berarti 4 ya. 4 ditambah
25 bagian atau 25% jaraknya lebih dekat dengan data ketiga. Oke, berarti kita harus kurangi data keempat dengan data ketiga. Data keempat dikurang data ketiga, berarti 5 dikurang 4. 5 dikurang 4. Berarti kita dapat 4 ditambah 0,25 kali 1 sama dengan 4 ditambah 0,25 sama dengan 4,25. Nah, ini untuk kuartil pertama. Untuk kuartil kedua dan juga kuartil ketiga itu caranya sama saja ya. Kita ke data berkelompok atau data dalam bentuk tabel frekuensi. Jadi, ini dia tabelnya saya cantumkan. Ya, kita diminta menentukan kuartil pertama dari data nilai ujian 80 mahasiswa. Ya, berarti kita perlu menentukan nilai B, P, F besar dan juga F kecil. Ya, karena di data ini itu ada 80 nilai ujiannya atau 80 data. Berarti langkah pertama yang kita lakukan sebelum menentukan atau sebelum menghitung menggunakan rumusnya, kita perlu menentukan atau kita perlu membagi datanya menjadi 4 terlebih dahulu. Berarti 80 per 4 itu kita dapat 20. Berarti kuartil pertama itu terletak pada data ke 20. Ya, perhatikan tabelnya adik-adik. Kalau dia terletak pada data ke 20, berarti dia terletak pada kelas keempat ya. Yaitu pada kelas interval 61 sampai 70. Ya. Berarti kelas interval keempat itu memuat data ke-9 sampai data ke-23. Berarti data ke-20 terletak di dalamnya ya. Nah, sekarang kita telah menentukan kelas ya, atau kita telah mendapatkan kelas interval untuk kuartil pertama. Ya, jadi kita perhatikan bahwa ya, batas bawahnya itu sama dengan 60,5. Kemudian panjang kelasnya yaitu 61 sampai 70, berarti 10 ya. Kemudian F besarnya adalah frekuensi kumulatif kelas di bawahnya atau kelas interval di bawahnya, yaitu 8. Dan F kecil adalah frekuensi kelas kuartil pertama ya, yaitu 15. Ya, kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus. Berarti K1 itu sama dengan 60,5 tambah 10 dikali tadi 80 ya, 80 per 4 itu dikurang F besar 8 per F kecil 15. Nah, di sini kita dapat 60,5 ditambah 10. Ya, 20 dikurang 8 itu kita dapat 12 per 15. Ini habis ya. Sisa 3. Di sini 2. Nah, 2 dikali 12 itu 24. Dibagi 3 itu kita dapat 8. Berarti di sini 68,5. Artinya seperti ini ya. Saya gambarkan dulu. Di sini kan anggaplah di sini K2, di sini K1, dan ini K3. Ya, artinya ada 65 atau ada 25% ya. Ada 25% nilai atau data yang nilainya lebih kecil atau sama dengan ini. Dan ada 75% sisanya 25% gitu, 25%, kemudian ini 30 atau 75%, 3/4 ya, ada 75%. Ya, berarti ada 25% data yang nilainya lebih kecil atau sama dengan 68,5, dan ada 75% data yang nilainya lebih besar dari
68,5. Baik, kita ke bagian berikutnya, yaitu bagian kedua mengenai desil. Jadi desil itu bedanya dengan kuartil tadi. Kalau kuartil itu datanya dibagi 4 setelah diurutkan, kalau desil itu datanya dibagi 10 setelah diurutkan. Rumusnya tadi sama ya, tapi kalau untuk kuartil kita selalu bagi 4. Nah, kalau untuk desil kita selalu bagi dia dengan 10. Untuk contohnya sendiri ya sama dengan contoh pada kuartil ya. Jadi kita hanya perlu membaginya dengan 10, mirip tadi caranya. Untuk persentil sendiri ya kita bagi datanya menjadi 100 setelah datanya diurutkan. Ya, perhatikan ya, dia dibagi dengan 100. Ya, jadi contohnya juga kurang lebih sama seperti kuartil dan juga desil.